Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silahkan duduk. Iya, shalom. Saya menyapa yang ada di lantai 2, di lantai berapa? 3, di lantai 1 juga mungkin ada. Shalom semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Iya, puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Gembala dan seluruh yang ada di tempat ini, pengerja yang sudah mengundang saya ke sini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Nggak usah diiringi ya, nanti saya menangis loh. Ya, iya, puji Tuhan, saudara. Ya, saya percaya bahwa ini musik dari mana? Nggak sudah ya? Soalnya saya gampang nangis kalau dengar musik, nanti saya nangis lagi di sini, belum apa-apa udah nangis ya. Iya, saya tanya tadi sama Bapak Gembala yang muda dan luar biasa. Tepuk tangan dong saudara. Ya, firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan di dalam perkataan, dalam kesucian, dalam tingkah laku, dalam segalanya. Jangan lihat, oh ini pendetanya masih muda. Ya, karena kedewasaan rohani itu tidak pernah ditentukan oleh umur. Amin. Banyak yang tua tapi nggak jadi teladan. Walaupun muda, kalau jadi teladan itu yang Tuhan cari. Amin. Ya, karena menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Ngerti enggak maksud saya? Mengerti ya? Tidak semua orang umurnya tua itu dewasa, nggak semua. Ya, contoh ya, suami, banyak suami yang tua tapi nggak bertanggung jawab dalam keluarga. Tapi ada suami yang masih muda, tapi karena dia menjadi dewasa dalam Tuhan, sehingga dia boleh menjadi teladan. Jadi sekali lagi, tua itu pasti, dewasa itu pilihan ya. Tepuk tangan buat semua di sini yang sudah dewasa. Saya percaya semua di sini bapak-bapak sudah dewasa, amin. Iya, Bapak Ibu, saya tanya tadi, ini temanya apa gereja ini? Temanya tentang pemurnian. Wow, saya senang saudara kalau ada gereja yang masih ngambil tema-tema tahunan atau bulanan itu tentang pemurnian, tentang kekudusan, karena itu sudah jarang dibahas di gereja-gereja. Ya, gereja sekarang banyak membahas soal berkat, bagaimana kita diberkati Tuhan, bagaimana kita disertai Tuhan. Itu sebenarnya nggak usah dikhotbahkan. Kalau hidup kita dimurnikan Tuhan, kalau iman kita murni, maka semua berkat itu akan mengikuti. Amin saudara. Tapi kalau yang kita cari cuma berkat-berkat, kita nggak mau disucikan dan dimurnikan, ya sudah, kita, karena setan juga bisa kasih berkat, setan bisa kasih kekayaan. Ya, saudara pergi ke Gunung Kidul, saudara pergi ke Gunung Kawi, bisa kaya nggak? Udah pernah coba ya Pak? Oh. Soalnya bapaknya yakin sekali bilang bisa gitu ya. Jadi saya pikir bapak sudah pernah coba gitu ya. Orang pergi ke Gunung Kawi bisa kaya saudara, bisa. Ya, karena setan juga bisa kasih kekayaan. Saudara korupsi bisa kaya nggak? Pernah korupsi? Nggak usah angkat tangan ya, nanti kita baptis ulang saudara ya. Baptisnya di laut, direndam 20 menit supaya buka mata langsung di rumah Bapak di sorga toh. Nggak usah lama-lama lagi ya. Jadi saudara, kalau kita bicara soal berkat, soal kekayaan, ya bukan itu tujuan dari kita mengikut Tuhan. Itu bonus yang Tuhan tambahkan. Karena Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya akan jadi itu adalah bonus yang tidak harus kita cari. Kalau kita mengejar kerajaan Allah, maka bonus itu Tuhan yang tambahkan. Kita baca dulu bersama yuk tentang pemurnian. Buka 1 Petrus pasal yang pertama. Itu AC-nya boleh diarahkan ke saya nih, ampun panas sekali. Semua kiamat soalnya. Jadi neraka mulai terbuka. Makanya bertobat. Kalau bisa tuh diarahkan ke saya tuh, yang itu kan menghadap ke atas ya, biar agak dingin saudara. Iya.
1 Petrus 1 mulai ayat yang ketiga kita baca yuk. Kita baca secara bergantian. 1 Petrus 1 ayat 3 mulai. Saya mau semua saudara membaca Alkitab supaya ya 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3 saudara. Itu bukan itu ayatnya ya. Itu ayatnya ya, terpujilah, mulai dari terpujilah. Kenapa beda ya firman Tuhannya di sini dengan di Alkitab saya? Sudah ganti kah? Coba saudara buka Alkitab saudara. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa. Kenapa ini marilah? Kasih kopi dulu itu multimedia, kasih kopi dia kurang kopi ya. Kenapa Alkitabnya sudah ganti di situ ya? Coba saudara buka, saudara punya coba. Semakin keringatan loh saya ini. Tiba-tiba mau khotbah ayatnya ganti. Bagaimana ini? Nah itu baru tepuk tangan buat multimedia. Kasih kopi dia ya. Yuk baca bersama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terima kasih, sampai di situ dulu saudara. Tiba-tiba ada angin dari mana? Angin enak ini ya, puji Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar melahirkan kita kembali ya oleh apa dikatakan? Oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini tidak berbicara tentang nanti kalau sudah mati lalu kita dibangkitkan. Ini bicara tentang hidup yang sekarang. Karena dosa, kita semua telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita tahu dosa menyebabkan manusia terpisah dari Tuhan, dari Allah. Dan kalau manusia terpisah dari Tuhan, itu artinya kematian. Walaupun kita hidup ya, tapi dosa itu membawa pemisahan. Dan orang kalau terpisah dari Allah itu kematian kekal saudara. Tapi bersyukur ya, terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar itu Dia melahirkan kita kembali. Ya, kita dihidupkan kembali, dilahirkan kembali, dikatakan apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Orang yang jatuh dalam dosa, orang yang berbuat dosa itu hukumnya maut atau mati. Tapi karena Yesus datang mati bagi kita, lalu Dia bangkit naik ke surga, kita diberikan hidup yang baru. Kita dilahirkan kembali. Makanya setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus wajib untuk dilahirkan kembali. Itu yang namanya lahir baru. Berapa banyak di antara saudara di sini yang sudah lahir baru? Yang sudah lahir baru angkat tangan. Ya, jangan ngaku-ngaku. Yang di lantai 3, yang di lantai 2, yang sudah lahir baru. Ya, apa orang yang sudah lahir baru itu saudara? Semua orang yang mengaku percaya Kristus itu wajib dilahirkan kembali. Nah, lahir baru itu apa saudara? Ya, suka ngomong yang kotor. Ya, siapa yang tukang memaki di sini? Banyak ya? Haleluya, mengaku akhirnya kau. Yang bajudi tidak ada, yang tidak ada, sekarang memaki banyak. Ya. Kau di gereja kalau nyanyi holy, ya malaikat keriting semua dengarnya. Orang Kristen kalau nyanyi holy, ya sampai di rumah, tertawakanlah dirimu sendiri tuh. Sampai di rumah waktu berantem suami istri, waktu marah sama anak, semua kata-kata kebun binatang keluar. Banyak di sini. Ya, maka harus bertobat.